Halo sahabat Nipers, jumpa lagi dengan saya Fandi. Kali ini saya akan membahas materi dan soal latihan mengenai nasionalisme. Jadi nasionalisme ini masuk dalam tes wawasan kebangsaan dan terdapat pada kisi-kisi soal CPNS tahun 2019. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam mengikuti tes tahun 2019, itu soal nasionalisme dalam bentuk sifat yang bisa kita teladani dari pahlawan-pahlawan. Kebetulan saya dapat tentang Dewi Sartika. Nah, sebelum kita masuk pada video pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami ini. Karena dengan cara tersebut, teman-teman sudah memotivasi kami untuk membuat konten-konten materi CPNS selanjutnya. Kita masuk pada pembahasan. Apa itu nasionalisme? Ini dia penjelasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua kalimat yang dapat dijadikan kunci. Yang pertama, nasionalisme adalah sebuah paham ajaran. Yang kedua, nasionalisme mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya. Kita lanjut. Ini dia beberapa tujuan dari nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antar masyarakat, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan, upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih, upaya untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, dan yang terakhir, untuk menjaga sebuah negara, bangsa dari serangan para musuh yang mengancam. Kita lanjut. Ini dia bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik, organik, atau identitas, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme agama. Kita lanjut. Berikut ini beberapa ciri-ciri dari nasionalisme. Adanya sebuah kesatuan dan persatuan sebuah negara, adanya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara yang merdeka. Nasionalisme lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lanjut. Ini dia contoh sikap nasionalisme. Yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, dan bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Kita lanjut. Ini dia yang menjadi latar belakang munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Jadi, kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialis Barat membuat para pejuang mencari strategi baru dalam mencapai kemerdekaan, strategi baru dalam mendirikan organisasi modern. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya pergerakan nasional. Yang pertama yaitu faktor dari dalam, penderitaan rakyat yang berkepanjangan, kenangan kejayaan masa lalu, lahirnya golongan terpelajar, dan faktor dari luar,
Yang pertama yaitu timbulnya paham baru seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, gerakan Turki Muda, dan revolusi nasional Cina. Kita lanjut. Organisasi Pergerakan Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo, selanjutnya Serikat Islam, selanjutnya Indis Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, Pergerakan Wanita. Jadi ini adalah sebagian dari organisasi dalam merebut kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Kita lanjut. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila yang ketiga, yang bunyinya Persatuan Indonesia dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, bagaimana sikap ASN terhadap nasionalisme? Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Ya, sekian pembahasan materi kita, dan kita lanjut pada latihan soal. Jadi, soal-soal ini saya buat berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes seleksi CPNS formasi 2019. Soal yang pertama, Insinyur Soekarno lahir di Hindia Belanda, Surabaya, 6 Juni 1901. Beliau adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat periode 1945 sampai dengan 1966. Ia memainkan peran penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Sebagai penerus bangsa, sifat apa yang harus diteladani dari sang proklamator? A. Ikhlas. B. Toleransi terhadap sesama. C. Nasionalisme dan patriotisme. D. Berani. E. Berjiwa besar. Silakan dijawab, teman-teman. Baiklah, kalau sudah kita kunci, ini dia pembahasannya. Sifat yang harus diteladani adalah nasionalisme dan patriotisme. Sifat ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi dan membela, memelihara dan melindungi tanah air dari ancaman. Kita lanjut pada soal nomor 2. Andi adalah anak yang kaya raya. Tiap bulan ia selalu membeli barang-barang mahal dengan kualitas sangat bagus, dan semua barang tersebut dia beli dari Singapura. Sifat Andi ini tidak mencerminkan rasa A. Nasionalisme, B. Patriotisme, C. Persatuan, D. Tenggang rasa, E. Idealisme. Silakan dijawab, teman-teman. Baiklah, kalau sudah kita kunci, ini dia pembahasannya. Sifat Andi tidak mencerminkan rasa nasionalisme, adalah rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Dalam hal ini suka membeli produk dari luar negeri, tentulah bertentangan dengan nasionalisme.
Kita lanjut pada soal nomor 3. Sikap semangat nasionalisme berkaitan erat dengan Pancasila, khususnya terdapat pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Silakan dijawab teman-teman. Baiklah, kita kunci. Ini dia penjelasannya. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila yang ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kita lanjut. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk-bentuk nasionalisme adalah A. Nasionalisme daerah, B. Nasionalisme budaya, C. Nasionalisme kenegaraan, D. Nasionalisme agama, E. Nasionalisme etnis. Silakan dijawab teman-teman. Baiklah, kita kunci. Ini dia penjelasannya. Jadi tentunya yang menyimak video tadi atau yang pertama pasti sudah tahu tentang soal ini. Berikut ini bentuk-bentuk nasionalisme. Nasionalisme kewarganegaraan, nasionalisme etnis, nasionalisme romantik atau organik atau identitas, nasionalisme budaya, nasionalisme kenegaraan, dan nasionalisme agama. Jadi yang bukan di sini adalah nasionalisme daerah. Oke, kita lanjut. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W.R. Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasional pada saat A. Rapat Organisasi Budi Utomo, B. Rapat Kongres Pemuda II, C. Proklamasi Kemerdekaan, D. Sidang BPUPKI, E. Peristiwa Rengas Dengklok. Silakan dijawab teman-teman. Baik, kita kunci. Ini dia penjelasannya. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia. Kita lanjut pada soal yang terakhir. Ini dia. Ani adalah seorang perawat RS yang bertugas di ruang perawatan kanker anak. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang perawat, Ani sering memberikan pengetahuan tentang sejarah Indonesia dan pengenalan akan pahlawan-pahlawan Indonesia kepada anak-anak yang dirawat. Tentunya anak-anak menjadi antusias dan senang akan hal itu. Sikap nasionalisme yang bisa kita contoh dalam hal ini adalah A. Berjiwa besar, B. Adil terhadap sesama, C. Menjaga persatuan dan kesatuan, D. Berbuat baik, E. Rela berkorban. Silakan dijawab teman-teman. Baik, kalau sudah kita kunci. Ini dia penjelasannya. Sikap Ani ini adalah menjaga kesatuan dan kesatuan. Dua sikap ini sangat penting dimiliki warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama. Sikap ini dapat diajarkan dengan yang pertama, mengenalkan anak pada sejarah dan jasa pahlawan, belajar menahan diri dan menjaga etika di lingkungan sosial, dan memupuk rasa tanggung jawab dan saling menghargai lewat berbagai kegiatan sehari-hari. Oke, sekian pembahasan video kita kali ini.
Dan buat teman-teman yang belum bergabung dalam grup belajar kami di Telegram, nanti dilihat di deskripsi video kami ini. Terima kasih.